Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1185. Bunuh, bunuh, bunuh. Seruan perang mengguncang langit dan bumi, memenuhi cakrawala dengan aura pembasmian yang luar biasa. Suasana perang yang megah dan penuh darah ini membuat Luo Xiu tak bisa tidak teringat akan penglihatan yang pernah ia dapatkan ketika memahami segel pembalik langit dan tinju penantang langit visi tentang perang tanpa akhir, darah, dan kehancuran. Wilayah pedang memiliki formasi pedang pamungkasnya, begitu juga klan darah iblis yang mengandalkan formasi legendaris mereka, formasi darah pembunuh iblis. 10.000 lebih prajurit elit klan darah iblis menyerbu membentuk formasi yang menciptakan pedang darah raksasa penuh niat membunuh, berhadapan langsung dengan formasi pedang Wuji dari wilayah pedang. Jika dilihat dari kejauhan, seolah-olah dua senjata ilahi bertarung di langit, pedang darah dan pedang cahaya bertabrakan, dan dalam detik-detik itu, para prajurit dari kedua pihak pun terjun dalam pertempuran hidup mati. Di antara mereka, 10 kaisar dewa tingkat 6 dari klan darah iblis melesat langsung ke arah Luo Xiu dengan niat membunuh. Dugu Jianchen sempat akan bergerak, namun Luo Xiu segera mengangkat tangan menghentikannya. Baginya, ini belum cukup untuk membuat kaisar agung sekelas Dugu Jianchen turun tangan. Praak, Luo Xiu melangkah maju, berjalan di udara dengan langkah berat, setiap langkahnya membelah ruang seperti dunia di bawah kakinya hancur berkeping. Dengan penguatan dari dua hukum ruang dan kecepatan, Luo Xiu melesat secepat kilat, memegang pedang pembajak langit yang berkelebat mengiris langit. Splash! Darah menyembur liar, 5 dari 10 kaisar dewa yang menyerangnya tak sempat bereaksi, kepala mereka terlempar dan tubuh mereka jatuh dari langit seperti bangkai yang kehabisan jiwa. Bunuh dia! 5 lainnya meraung marah, darah mata mereka memancar. Mereka semua membakar esensi kehidupan mereka, aura mereka naik gila-gilaan. Inilah alasan klan darah iblis dikenal sebagai sekumpulan orang gila, mereka tak segan mengorbankan nyawa sendiri untuk bertarung. Namun bagi Luo Xiu, kaisar dewa tingkat 6 meski membakar hidupnya tetap tidak mungkin menyaingi kekuatan kaisar dewa tingkat 7. Metode bunuh diri ini tak berarti apapun baginya. Splash! Dalam sekejap, 5 lainnya pun tumbang. Luo Xiu tak perlu menggunakan kartu trufnya, dengan hanya satu pedang dan kecepatannya yang luar biasa, ia mampu membantai semua musuh yang menyerangnya. Setiap tebasan pedangnya membawa kematian. Di perkemahan klan darah iblis, tetua Suein menatap cermin spiritual dengan murka. Utusan, gumamnya geram. Namun pria berjubah hitam di sampingnya hanya berkata dengan dingin, itu cuma semut, tidak perlu diperhatikan. Kata-katanya membekukan amarah tetua Suein seketika. Di mata sang utusan berjubah hitam, semua kaisar dewa yang mati itu hanyalah alat uji coba. Dia mengamati sosok Luo Xiu di dalam cermin dengan tatapan gelap. Bakat calon abadi. Sayang sekali, gumamnya, tersenyum sinis. Pria ini adalah utusan dari dunia antar bintang lain, dikirim untuk membunuh semua bibit yang berpotensi menjadi ancaman dalam bencana besar mendatang, dan Luo Xiu adalah ancaman terbesar. Klan darah iblis hanyalah pion yang disusupkan ke alam para penguasa untuk menjalankan rencana mereka. Saat itu pula, jauh dari medan perang, di lembah pembasmi iblis, Yan Yuer akhirnya keluar dari penyepian setelah lebih dari 2 bulan. Dan saat keluar, ia langsung memasuki hukuman bencana guntur Raja Dewa tingkat 9. Di antara semua orang yang mengikuti Luo Xiu, ia adalah yang paling lama berada di sisinya, dan juga yang paling rajin berlatih. Meskipun darah Phoenix kuno dalam tubuhnya dulu sangat tipis, kini seiring naiknya kultivasi, darah itu mulai menunjukkan gejala kembali. Keleluhur, memberinya kecepatan dan potensi luar biasa. Sebagai istri utama pemimpin lembah, bencana guntur Yan Yuer menjadi peristiwa besar. Lu Luo, Ji Hanyu, dan para wanita lainnya berkumpul di luar istana Sura untuk memberinya perlindungan. Petir demi petir turun dari langit, tapi semuanya dilahap oleh nyala api yang membakar di tubuh Yan Yuer. Ia seperti burung Phoenix yang terlahir kembali dari api. Di belakangnya, dunia api terbentuk, dan di kedalaman dunia itu, sebuah telur dengan simbol kuno mengambang dalam kobaran api, memancarkan cahaya abadi lembut. Jika Luo Xiu melihat ini, ia pasti akan terkejut luar biasa. Cahaya abadi bukan sesuatu yang bisa muncul begitu saja, dan jika cahaya seperti itu muncul, berarti sesuatu di baliknya telah bersinggungan dengan dunia para dewa abadi. Seperti ketika Luo Xiu menggunakan teknik surgawi seperti teknik terbang abadi, atau tangan agung raja abadi, cahaya abadi akan selalu menyertainya. Saat ia mengaktifkan tubuh suci jalan abadi, atau penyatuan ilahi, cahaya abadi pun ikut bermunculan.
Tapi berbeda dengan semua itu, telur bercahaya abadi yang terbentuk dalam dunia api milik Yan Yuer bukan hasil dari teknik atau seni bela diri apapun, itu adalah manifestasi murni dari darah keturunan Phoenix kuno yang telah mengalami fenomena kembali ke leluhur. Sebuah fenomena langka yang membuat tubuh dan jiwa berevolusi secara alami menuju tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Telur itu adalah janin abadi sebuah Xiantai. Ketika telur itu menetas, itulah saat Yan Yuer akan benar-benar berubah secara menyeluruh, melangkah menuju keberadaan di atas para makhluk fana biasa. Setelah berhasil melewati hukuman bencana guntur Raja Dewa tingkat 9, cahaya abadi yang terpancar dari telur itu bahkan semakin padat dan terang. Di saat bersamaan, ingatan turun-temurun dari garis darah leluhur yang telah tertidur lama mulai bangkit satu persatu dalam benaknya, seolah memandu jalan menuju kebangkitan sejati. Sementara itu di medan perang, lebih dari 10.000 prajurit klan darah iblis telah dilenyapkan, dan korban dari pihak Luo Xiu nyaris tak ada karena dia sendiri telah membantai lebih dari 2.000 musuh dengan tangannya sendiri. Tubuhnya kini dikelilingi aura pembunuh pekat berwarna merah darah, begitu padat hingga membentuk-bentuk baju zirah, menjadikannya seperti iblis perang dari neraka. Dengan kekuatan seperti ini, mereka berani menyatakan perang pada kita. Dugu Jianchen mendengus sinis, sudah tak sabar menghabisi semua musuh di depan. Jangan lengah, sahut Luo Xiu dengan nada serius. Jika mereka berani menantang kita secara langsung, pasti ada yang mereka andalkan. Di kejauhan, reruntuhan gerbang utama Sekte Yangyun mulai tampak. Tak ada sisa kemegahan, hanya aura kematian yang menyelimuti langit. Ribuan prajurit klan darah iblis terlihat berjaga. Bunuh. Tanpa aba-aba, pihak musuh langsung menyerang. Formasi besar di sekeliling markas mereka terbuka, dan ribuan pasukan klan darah iblis terbang keluar bagaikan lautan hitam. Aura pembunuh mereka menyelimuti angkasa. Informasi salah. Mata Luo Xiu menyempit tajam. Menurut intel wilayah pedang, pasukan di lokasi hanya terdiri dari kurang dari 100 kaisar dewa tingkat 6. Tapi kenyataannya, ada lebih dari 1.000. Tetua Suein melangkah keluar dari markas musuh dan mengacungkan tangan sambil berkata, bunuh mereka semua. Seketika, puluhan ribu pasukan mengalir keluar seperti gelombang tsunami. 30.000 yang disebut dalam laporan kini telah menjadi hampir 100.000. Wajah Luo Xiu langsung menjadi gelap. Apa sebenarnya yang dilakukan divisi intelijen kita? Teriaknya dalam hati. Dalam perang, informasi adalah segalanya. Satu kesalahan intel bisa membalikkan kemenangan menjadi bencana. Ia hanya membawa 20.000 pasukan berdasarkan data yang keliru. Kalau bukan karena Dugu Jianchen yang ikut, mereka mungkin sudah habis. Bahkan Dugu Jianchen menunjukkan ekspresi tidak puas. Luo Xiu mencurigai adanya pengkhianat di dalam sistem intelijen wilayah pedang. Mundur. Tanpa ragu, Luo Xiu langsung mengeluarkan perintah. Ia tidak akan mengorbankan nyawa anak buah untuk ambisi pribadi. Namun belum sempat mereka mundur, sebuah dinding cahaya raksasa turun dari langit dan mengurung seluruh area sejauh 1.000 li. Formasi penyegel langit, serunya dengan wajah pucat. Ia yang cukup ahli di bidang formasi pun tak mendeteksi ini sebelumnya. Itu berarti formasi ini dibuat oleh ahli yang tingkatannya lebih tinggi dari dirinya. Luo Xiu setara dengan ahli formasi tingkat Kaisar Agung, kalau ini lebih tinggi, mungkinkah tingkat Supreme? Bunuh, serbu, tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Begitu formasi aktif, 100.000 pasukan klan darah iblis sudah meluncur. Formasi darah pembunuh iblis pun mulai aktif. Formasi itu setara dengan senjata suci kelas perang. Bahkan formasi pedang uji dengan 20.000 pasukan bisa hancur seketika jika dihadapkan langsung. Seseorang memang ingin aku mati, gumam Luo Xiu. Dalam 2 kehidupan, dia tahu, jika dia masih belum mengerti situasinya sekarang, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Tapi ia tak terganggu, dendamnya dengan klan darah iblis sudah tak bisa diredakan, dan usaha mereka membunuhnya adalah hal yang wajar. Niung, Dugu Jianchen mengayunkan pedangnya. Cahaya pedangnya membelah langit, mengiris dimensi. Tapi saat pedang itu mengenai penghalang formasi, ia terpental dan hancur. Formasi ini terlalu kuat, wajah Dugu Jianchen pun berubah drastis. Jika formasi itu bahkan mampu menahan serangan Kaisar Agung 8 siklus seperti dirinya, maka tingkatnya jelas bukan main, setidaknya formasi kelas atas Kaisar Agung tingkat tinggi, mungkin bahkan menuju kelas Supreme. Bersambung.